Hai Sobat Bahasa, selamat datang di podcast Suara Kita. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap berisi tentang dunia bahasa. Perkenalkan, aku Melati. Aku Tia, dan di sini kita bakal bahas topik yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat kamu yang sering sosial media. Jadi judul kita hari ini adalah bahasa gaul versus bahasa baku. Apa sih itu bahasa baku, Miss? Bahasa baku itu kayak itu nggak sih bahasa yang sesuai dengan kaidah resmi, kayak kaidah ejaan, kaidah bahasa Indonesia, terus kayak tata bahasanya dan kosakatanya harus benar. Biasanya dipakai buat acara-acara formal kayak surat resmi, pidato dan tulisan ilmiah. Itu dia. Oh, berarti kalau bahasa gaul itu bahasa yang dicampur-campur sama anak Gen Z nggak? Iya, karena anak Gen Z itu kayak seiring perkembangannya zaman itu bahasa itu kayak bakalan sering berubah-ubah karena nggak tahu deh orang tuh dapat bahasa itu dari mana. Contoh bahasa gaul itu kayak bucin. Terus apa lagi? Bucin yang artinya itu budak cinta, guys. Nggak tahu itu dapat dari mana kata-katanya. Mager lagi, healing, vibes. Kok bisa ya bahasa gaul itu cepet banget nyebarnya dia? Karena dunia digital nggak sih? Kayak media sosial itu kayak mesin penyebar kata baru buat anak-anak Gen Z. Apalagi anak Gen Z sekarang selalu scroll TikTok, guys. Scroll TikTok, scroll IG. Iya lagi, scroll TikTok, scroll IG, apa lagi? Dan kalau kita udah mengenal banyak bahasa baku itu, jangan lupa untuk bahasa gaul juga menunjukkan kreativitas anak muda atau dia. Dari kata yang simpel bisa lahir istilah baru yang unik dan lucu. Tapi kadang kalau terlalu sering pakai bahasa gaul itu, kita bisa jadi kebawa situasi formal juga loh. Oh, tapi kayaknya bahasa gaul itu juga harus di tempatnya nggak sih? Iya, kalau sama orang tua nggak tahu nggak sih orang itu artinya bahasa gaulnya kayak mager. Nanti kayak ditanya susah tahu yang ngejelasin magernya apa gitu. Terus kalau semua serba gaul, nanti kemampuan berbahasa formal kita bakalan berkurang nggak sih? Iya benar. Apalagi kayak nggak semua orang tahu bahasa gaul yang kita tahu gitu, guys. Tapi penggunaan bahasa formal juga itu nggak terlalu agak sempit gitu pengetahuannya buat orang-orang yang agak Karena kalau bahasa formal itu kayak bakalan bikin percakapan gitu itu kayak jadi canggung. Kalau bahasa gaul itu kayak bikin kita makin akrab dan itu adalah manfaat positif dari bahasa gaul. Tapi lanjut. Tapi reminder ya guys, bahasa gaul itu dipakai itu kayak seumuran kita sama teman-teman kita atau sama yang di atas kita sedikit. Jangan sama yang orang tua guys, mereka tuh nggak bakal ngerti. Mager, bucin, apalagi healing, apalagi jam berapa, nggak ngerti mereka tuh guys. OTW on the way. Terus kayak kalau kita pakai bahasa baku itu tuh bakalan sering kena ejek gak sih kalau sama teman-teman, kayak terlalu baku banget gitu. Iya, itu kayak apa sih gitu, pasti ngerasa risih gitu, mungkin sedikit rasa risih. Tapi kalau untuk kita presentasi atau itu emang harus atau bertanya sama dosen atau sama guru itu emang harus baku guys. Jangan pula kalian buat bahasa gaul buat nanya sama dosen. Itu langsung merah tuh nilainya. Langsung minus. Tapi kalau kita pakai bahasa baku kita juga harus memperhatikan sopan apa enggaknya, karena untuk anak zaman sekarang itu bahasa gaul itu sering disalahartikan gitu loh, kayak ya itulah yang sensor. Yap. Jangan terlalu lancar guys. Lancar angin. Lancar angin. Siap bosku. Terus kalau dari aku sih kesimpulan bahasa gaul itu sama bahasa baku itu bukannya terlalu berbeda. Karena bahasa gaul sama bahasa baku itu benar apa yang kata dia tadi, yang sesuai dengan tempatnya kita untuk bicara. Oke, berarti sebenarnya bahasa gaul itu boleh, tapi sesuai tempatnya gitu. Dan sesuai dengan norma yang berlaku ya guys, karena formal. Ya, karena bahasa gaul itu banyak artinya yang kayak menyimpang. Jadi harus sesuai sama tempat, orangnya dan artinya. Tapi sekiranya kalau kita mau pakai bahasa gaul,
kalau emang ada beberapa orang yang nggak ngerti itu kita tambahin aja artinya. Iya. Kayak semisal kamu mau bilang LA, tadi aku bilang LA kan, Iya. terus aku bilang artinya lancar angin. angin. Nah, mungkin dengan kamu mengartikan itu pasti mereka paham gitu, menambah wawasan juga Menambah sedikit. wawasan juga. Hmm. Itulah penjelasan dan podcast kita tentang bahasa gaul versus bahasa baku. Untuk pembahasan kali ini kayaknya cukup sampai di sini nggak sih dia? Oke. Intinya bahasa gaul dan bahasa baku itu nggak terlalu beda guys, cuman bahasa gaul dan bahasa baku itu berbeda kalau ditempatkan di tempatnya. Semisal kamu pakai bahasa gaul lagi presentasi pasti nggak nyambung dong. Iya. Jadi intinya itu sama tapi bakal beda di tempat yang berbeda gitu. Jadi kalau kalian punya bahasa gaul dan bahasa gaul yang unik lagi, kalian bisa komen di podcast kita. Kayaknya cukup sampai di sini videonya. Dadah guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.